Kembali di Kompas Siang, Saudara. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan di Kabupaten Demak masih mengenangi permukiman warga. Banjir juga membuat jalur Pantura Demak menuju Kudus lumpuh. Petugas dibantu warga melakukan evakuasi terhadap warga terdampak banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Lansia, balita, dan anak-anak menjadi prioritas petugas dalam proses evakuasi. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan relawan juga melakukan penyisiran untuk memastikan bila masih ada warga yang terjebak banjir. Meski genangan air berangsur surut, proses evakuasi yang dilakukan petugas tetap menggunakan perahu karet. Ini kejadian yang di luar dugaan, Pak, ya. Jadi kita di sini sama dengan semua stakeholder yang ada, kami, TNI, polisi, dan seluruh yang ada di sini, dari PMI juga ada, KKN juga ada. Kita semuanya bersatu padu untuk melaksanakan evakuasi dulu, Pak. Ketika terjadi bencana, yang kita utamakan adalah evakuasi masyarakat dahulu. Kita evakuasi ke tempat yang lebih aman, agar lebih safe, kemudian kita bisa melaksanakan operasi yang lain. Jumlah pengungsi korban banjir Demak yang berada di Kudus, Jawa Tengah terus bertambah. Warga yang sebelumnya bertahan di kediaman mereka kini memilih mengungsi karena ketinggian air mencapai 2 meter. Di salah satu posko pengungsian yang ada di Balai Desa Jatiwetan, Kabupaten Kudus, saat ini kondisinya sudah penuh. Petugas kini mengalihkan sebagian pengungsi ke lokasi lain. Dari data BPBD Kabupaten Demak, lebih dari 20.000 warga mengungsi di 27 titik pengungsian. Dari jumlah tersebut, 1.300 warga mengungsi ke wilayah Kudus. Sebenarnya untuk ini agak surut, tapi ya tetap warga tetap kita usahakan untuk berlaku karena masih agak tinggi. Masih begitu tinggi. Total di Kudus sekitar berapaan, Pak, pengungsi, Pak? Ya sekitar lebih dari 1.000 ya. Banjir yang melanda Kabupaten Demak, Jawa Tengah merupakan akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan. Genangan air masih merendam sejumlah wilayah. Dari pantauan udara, banjir tidak hanya merendam permukiman warga, namun juga ribuan hektar sawah. Lalu lintas di jalur Pantura Demak menuju Kudus maupun sebaliknya juga lumpuh. Banyak kendaraan besar yang masih terjebak di tengah banjir. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Iwan Miftatudin di Demak, Jawa Tengah. Iwan, hingga saat ini bagaimana dengan kondisi banjir dan apakah masih memutus atau membuat lumpuh wilayah jalur Pantura dari Demak menuju Kudus dan bagaimana dengan aktivitas warga? Selamat siang, Juno dan saudara. Dan kami sampaikan bahwa kondisi banjir di Kabupaten Demak hingga hari ini genangan masih mencapai 1 hingga 2 meter. Ini kondisi ini disebabkan karena tanggul yang jebol hingga hari ini belum mampu ditutup atau penanganan secara darurat ini belum mampu dilaksanakan. Karena arus di Sungai Wulan yang dari hulu ini masih cukup besar. Tapi upaya dari Kementerian PUPR untuk membuat tanggul darurat ini masih terus dilakukan dengan harapan 2 titik tanggul yang jebol ini akan bisa segera tertutup dan air tidak masuk lagi ke perkampungan seperti itu. Nah, dengan adanya genangan ini, aktivitas warga cukup terganggu. Jadi ribuan warga kemarin mulai dari hari Kamis kemarin sudah diungsikan dan hingga hari ini data dari BPBD Kabupaten Demak itu sudah lebih dari 20.000 pengungsi yang meninggalkan rumah mereka untuk diungsikan ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, tidak hanya menggenangi rumah warga, banjir juga mengakibatkan akses jalan Pantura dari Demak menuju Kudus maupun sebaliknya. Ini juga sejak hari Kamis kemarin terputus. Genangan di jalan mencapai 1 hingga 1,5 meter. Hal ini membuat beberapa puluh truk yang sedang melintas ini juga masih terjebak dalam genangan banjir. Nah, ini mengakibatkan para sopir akhirnya tidak mampu mengevakuasi kendaraan mereka atau truk mereka sehingga mereka masih menunggu di posko pengungsian untuk proses evakuasi truk mereka sampai air nanti benar-benar surut. Selain itu, upaya dari dinas atau dari Kementerian PUPR itu juga menempatkan belasan pompa di beberapa titik untuk mengurangi genangan yang ada di perkampungan dengan harapan
sedikit-sedikit genangan ini bisa berangsur surut dan warga bisa mulai beraktivitas kembali. Seperti itu, Juno. Ya Iwan, untuk saat ini bagaimana dengan jumlah pengungsi dan bagaimana juga dengan kondisi para pengungsi di sana? Ya, hingga hari ini pengungsi masih berdatangan karena dari petugas saat ini juga masih menyisir lokasi-lokasi terjauh yang terdapat genangan. Jadi kalau boleh kami gambarkan di sini bahwa di Kecamatan Karanganyar di tempat saya melaporkan ini itu ada 9 desa. Dan di desa yang paling jauh ini belum sepenuhnya bisa disisir. Nah, memasuki hari kelima ini banyak warga yang akhirnya mulai minta untuk dievakuasi. Yang tadinya mereka masih bertahan di rumah, mulai hari ini mereka minta dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Nah, sementara itu di titik-titik yang sudah disediakan ini juga mulai penuh oleh kedatangan pengungsi. Dan pemerintah juga berupaya langsung menambahkan titik-titik yang lain. Seperti di tempat saya melaporkan saat ini saya berada di Terminal Induk Jati Kudus. Di sini dari BPBD mendirikan tenda yang nantinya akan difungsikan oleh para pengungsi yang datang dari Kabupaten Demak. Jadi titik pengungsian ini tidak hanya di Kabupaten Demak, tapi sudah melebar ke Kabupaten Kudus. Sudah ada lebih dari 6 titik yang sudah terisi pengungsi korban banjir Demak. Seperti itu, Gino. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin dari Demak, Jawa Tengah.